Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali diperjumpakan dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Mari bersama mengawali akan seluruh aktivitas kita di hari ini. Kita dasarkan di dalam terang firman Tuhan, dan kita percaya dan meyakini bahwa ketika kita mendasarkan semua dalam terang kuasa firman Tuhan, maka apa yang akan kita lakukan mendatangkan berkat bagi diri kita dan bagi sesama kita. Karena itu mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Kami menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari baru Engkau anugerahkan bagi kami. Dan karena itu, mengawali seluruh aktivitas dan juga apa yang akan kami lakukan saat ini, kami hendak mendasarkannya di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan firman-Mu ini memberi teladan bagi kami dan menjadi suluh dan penerang di dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah ya Bapa, sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepadamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan kita pada pagi hari ini didasarkan pada sebuah tema untuk kita renungkan bersama, yaitu perbuatan yang tidak berkenan. Perbuatan yang tidak berkenan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan Gereja Toraja dalam minggu ini berbicara mengenai penerimaan Tuhan terhadap kelemahan manusia. Bahkan lebih dari itu, Ia menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan kuasa-Nya. Sepintas, perikop hari ini terkesan kontras atau berlawanan dengan hal di atas. Apakah benar demikian? Tentunya kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga, pemazmur mengajukan pertanyaan tentang siapa yang dapat berjumpa atau dapat beribadah kepada Tuhan. Ia segera menjawabnya bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dalam ayat yang keempat bacaan kita. Sekilas jawaban tersebut menuntut kesempurnaan hidup seseorang, bukan? Sebenarnya, jika kita menelisik akan apa yang dituangkan oleh pemazmur, pemazmur juga menyadari bahwa tidak mungkin seseorang mampu mencapai kesempurnaan. Kesadaran tersebut termuat di dalam dua frasa pada ayat 4b, yakni tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Kita bisa perhatikan kata menyerahkan dan bersumpah. Kedua kata ini merupakan bentuk dosa yang dilakukan secara sengaja.
seseorang dapat saja tidak melakukan hal tersebut. Artinya bahwa dosa memang dilakukan secara sengaja. Perbuatan seperti itulah yang menjadi sorotan dari pemazmur. Sama seperti pemazmur, dalam pengakuan gereja Toraja, diakui bahwa kita tidak mungkin hidup sempurna tanpa dosa. Hal itu dikarenakan manusia masih hidup di antara ketegangan dosa dan anugerah. Namun, hal menarik yang mesti diperhatikan adalah, apakah kita masih hidup berkanjang di dalam dosa? Tuhan memang menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan karyanya. Tetapi, Ia sungguh tidak berkenan kepada orang yang secara sengaja terus-menerus berkanjang di dalam dosanya. Dan itulah perbuatan yang tidak berkenan baginya. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Dengan perenungan kami di pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami bahwa mungkin terkadang dalam hidup ini kami tetap berkanjang di dalam dosa dan pola kehidupan yang belum mengenal kasih karunia Allah melalui perbuatan-perbuatan, sikap hidup dan perkataan kami yang tidak berpadanan dengan status kami sebagai anak-anak yang telah dimenangkan dan dikuduskan di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami masih tetap hidup berkanjang di dalam dosa. Tetapi kami mensyukuri firman-Mu yang menyadarkan kami untuk berbalik dari hal-hal sedemikian, agar senantiasa kami berkenan di hadapan Tuhan dan layak untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan akan keterpanggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam sorga, materaikan firman yang telah kami dengar ini di dalam hati dan kehidupan kami melalui Roh-Mu, sehingga senantiasa kami tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam dunia ini. Bapa, bersama dengan saudara-saudara kami dan orang tua kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah wujud syukur, mensyukuri akan anugerah pertambahan usia dari-Mu ya Allah. Mereka tetap mempersembahkan hidup mereka sebagai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan, yang sementara berobat jalan dan dirawat di rumah mereka masing-masing atau dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau yang menyatakan rahmat dan juga kuasa-Mu memulihkan orang tua dan saudara-saudara kami. Bersama dengan segenap orang tua kami dalam usia lanjut mereka, walaupun fisik mereka terbatas, tetapi semangat untuk terus hidup di dalam Tuhan tetap berkobar. Dan itulah yang kemudian menjadi wujud kesaksian dari orang tua kami yang berada dalam usia lanjut kepada setiap anak-anak atau juga jemaat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan di dalam lingkup pelayanan mereka masing-masing, Engkau yang terus senantiasa memberikan sukacita dan juga ketulusan hati untuk melayani Engkau. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang terus menuntun dan menyertai kami, dan kami juga mau memberikan hati kami untuk dituntun dalam kuasa Tuhan. Ini doa kami ya Allah, ini permohonan kami dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan salam sehat.